Yang membantu saya karena Pak Eka masih sibuk. Salah satu depan bantu saya buat membaca door prize lagi. Ayo, bantu saya tuh. Ayo bantu. Masih banyak soal door prize-nya, ayo. Bueno, kemudian hadiah ya. Teman door prize di Bandung mah dikirim. Bandung nggak seberapa itu. Di sini mau pakai power supply atau ampere. Loba. Kayak teknik teh di sini mau pakai power supply 3 ampere. Update. Kamana meulina? Brother Pak. 1% Pak. Ya, ini punten ya, mau tersinggung terserah lah urusan Anda itu mah ya. Cuma kalau saya bilang ini kita mau nggak mau teknisi harus apa? Menerima kenyataan. Baterai handphone wae 5 ampere coba. Baterai handphone tahu nggak 5 ampere itu seperti apa? Tahu nggak 5 ampere seperti apa? Cukup untuk meledakkan 5 ampere. Baterainya handphone 5 ampere. Bayangin 5 ampere. Input baterai itu isinya, tahu nggak isinya baterai apa? Muatan listrik si ganu ke erek 5 gitu tak? Kayak bubur awak. Betul, coba baterai. Udah pernah belum? Baterai disambungkan langsung positif negatif. Apa yang terjadi? Kalau baterainya lain asli, meulina di mana? Brother Pak. Ya, tuh 20%. Ya. Tinggal mun hayang ngecek baterai asli atau lain, positif dan negatifnya gabungkeun ku pinset. Sok itu benar baterai halus, itu tantang salesna teh. Ya benar baterai halus, benar. Proteksi. Ya. Positif negatif baterainya begini kan aja sebentar, jangan dipantang gini, kan rusak baterainya. Sebentar aja. Kalau keluar percikan api ditambah dengan asap disusul dengan ledakan, kayak salah urang gitu mah. Nah, maksudnya itu baterai tidak punya proteksi. Nah, emang door prize jadi cik teknisi seberapa tahunnya cik kayaknya mau proteksi dina baterai emang wae. Mana kan? Bebas Pak di atas. Nah, saya mau kantong giginya. Ya, bisa ya. Coba di baterai kakinya ada berapa? Baterai sekarang di smartphone. Cung. Nah, cuma tuh. Sok kan, hadir tenang. Benar salah dengan dia. Sok. Berdiri. Saya lebih suka kalau orang merasa salah daripada orang merasa benar. Kan? Lu salah bisa didengarkan yang saya merasa benar. Nah, sok. Nah, baterai saudara kan? Kakinya. Belanda misal. Kang Andri baterai ya. Tilu. Sampai tilu teh. Oppo. Siapa? Sok, teknisi yang jago, maju. Sok, saya nyaho, teknisi yang jago mana? Lu jago, mau ayam mah nyaho ti heula. Betul tuh? Betul. Sok. Baterai itu kalau masalah positif, negatif, baterai on sama tempat. Oke. Nah, di smartphone mah eueuh BSI atau baterai ID. Nah, mana baterai on? Cik, saya mau tanya, di baterai on kira-kira kemana kayak naon? Fuse sama IC.
fuse sama IC. Dan angkatnya ya, potongnya mau kan? Mau di, ya kan? Dokumentasikan mau kan? Lepas, mau? Yuk, sok. Alunya gitu ya. Ya. Oh, Pak Ustaz. Ya, sama-sama. Oh iya, siap. Indonesia. Siap, Nato Slamin Indonesia. Ya. Begini. Baterai itu yang di smartphone harusnya ada 4. 4-nya. Kalau yang 3 itu si temperatur sensornya ada di IC power. Saya mau tanya nih, pasti kan ya. Oh, pengamannya komponennya apa? Saya nanya. Tadi ada IC, ada fuse. Kalau fuse itu untuk menangkal arusnya. Proteksinya apa? Cuk, komponen apa yang jadi proteksi? Kaki baterainya kan leopard. Tadi disebutkan ada baterai plus, ada baterai on, ada baterai temperatur, ada baterai negatif atau power negatif. Nah, di handphone sekarang power negatifnya juga kadang-kadang di sensor lagi. Di tipe-tipe baru sekarang jangan anggap remeh baterai negatif. Ayo, ada komponen apa yang dipakai untuk memproteksi sehingga jalur-jalurnya dinamakan jadi baton, batem? Komponen apa yang membedakannya? Ayo atuh, merahnya. Salah mah tangan kayak dibenerkeun. Nu pulang teh ngarasa bener. Ayo. Oh, iya naon sensornya naon? Sensor suhu, sensor arus mah, sensor tinggi ketinggian, hah? Tadi atuh ini mah kan. Ayo tadi atuh. Itu lagi waktu seperti. Oh, saya dekat arut, nama saya sebut. Guru. Air maju ke main di perempuan ke maju mana? Angkat komponennya kan. Termistor teh temperatur resistor. Berarti eta jang ukur temperatur kaitannya di naon? Suhu. Ayeuna mun kira-kira di baterai penuh atau kosong ya? Termistor kene enggak ya? Enggak serah menang. Ya, jadi baterai saja sekarang untuk yang smartphone sekarang itu pakai power positif, power negatif. Power negatifnya pakai resistor yang dihubungkan seri dengan ground. Jadi baterainya negatif, tapi dihubungkan dengan oleh komponen namanya resistor. Resistornya di ground ke, jadi negatif, power negatif dengan ground itu terhubungnya tidak langsung. Sekarang pakainya resistor. Bahkan kalau Anda cek itu terhubung dengan jalur pengisian. Ya. Nah, keduanya baterai ponsel itu semuanya proteksinya adalah komponennya namanya resistor. Resistor untuk suhu namanya termistor. Resistor untuk sensor tegangan namanya VDR, volt dependent resistor. Ya. Resistor untuk menakar suhu namanya resistor apa namanya ini? Resistor nanta. Fuel gas atau kalau misalkan di setiap konektor baterai ada resistor warna putih, ya. Resistor warna hitam kayak tulisan darinya biji 0 biji atau 005. Itu jangan diabaikan. Teknisi hebat jumper langsung. Hasilnya apa coba? Nggak bakalan ngisi kan? Handphone restart kan? Nggak bisa. Itu smartphone loh. Smartphone itu pengubahannya bukan dengan 1 volt, tapi dengan 0,5 volt pun mode ponsel bisa berubah. Itulah fungsi resistor nanti kebanyakan di internal atau jalur input di smartphone. Jadi jangan abaikan resistor, ya. Jangan abaikan komponen-komponen kecil. Kenuailah resistor lebih tinggi kalau pakai mulainya. Tidak bisa kan? Maka disimpan resistor di dunia oke. Makanya disimpan resistor di situ karena punya maksud dan tujuan. Ya. Selanjutnya, ya. Tadi pengolahan baterai
baterai masuk ke fuel gas masuk ke SMB. SMB teh orang ya switchboard baterai. Orang sekarang nyebutnya IC charger. Salah kan, lain IC charger. Dan Allah kamari mah dacan apa? Salah ge aya mah kudu bener. Kunaon dibenerkeun ayeuna kan gitu. Lain IC charger. Kalau IC charger di HP Cina tuh, ya HP Cina dulu HP Nokia benar murni pure untuk pengisian. Namanya switch charger atau switch mode baterai. Contohnya begini Kak, ada gak handphone kan ini mah kalau ngisinya harus kondisi handphonenya mati. Kalau tidak mati tidak mengisi. Kondisi hidup tidak mengisi. Ya, itu membuktikan bahwa si chargernya itu punya double job. Pertama, menjadi outputan untuk for system IPH power ke IC power dan regulator. Yang satunya untuk mengisi baterai. Jadi punya double job. Makanya disebutnya bukan IC charger, dia switch mode baterai dengan konsep kerjanya regulatornya apa kan ini? Regulatornya apa yang dipakai di switch mode charger? Siapa yang bisa jawab? So, door price. Door price plus booster regulator. Ya. Booster regulator kurang tepat. Bak regulator kurang tepat. Pak, nah outputnya pakai lid tanpa pakai C. IC charger itu bak regulator kurang tepat. Siapa yang bisa? Step up itu berarti booster, step down berarti bak regulator. Nah, di sini saya ada ya. Makanya insya nanti kalau yang memang berminat saya kasih ya. Gratis ya. Nah, untuk power management saja di sini sudah ada bukan ya. Nah, di sini ada yang disebut booster. Konsep kerjanya seperti apa? Power management kriterianya apa? Ketika sebuah regulator volt inputnya di up menjadi besar, itu namanya konsep kerjanya, kriterianya booster. Ada apa? Lihat, inputnya diberikan induktor. Tapi ingat, outputnya di sini harus ada double resistor begini. Ya, double resistor begini itu namanya apa? Ada di ya. Ini namanya divider, pembagi arus atau pembagi tegangan. Jadi charger juga nanti atau booster setiap itu pasti ada pengontrol. Jadi hati-hati dengan resistor ya. Resistor itu barangnya kecil, paling kecil di antara komponen geus leutik hidung deui. Nah, gara-gara komponen itu jangan salah, mode ponsel bisa berubah. Coba sekarang termistor yang di konektor charger USB Samsung Vision kan? Atau kalau sudah kehujanan atau masuk air suka keluarnya apa? Warningnya di handphonenya keluar intro di layarnya. Mau sih, mau naik masuk mode menu. Gara-gara termistor tadi kata di sana. Itu hanya sebuah resistor dan kalau diukur pun paling tinggi itu nilainya hanya 47 kilo. Ya, untuk arus 100 kilo, untuk suhu 47 kilo. Udah konsep itu. Rek di iPhone, rek di smartphone, Android yang namanya untuk pengelolaan charger, suhu, rata-rata yang digunakannya adalah 47 kilo. Kalau untuk tegangan 100 kilo, bat ID 100 kilo. Kalau nggak percaya baterai ini berapa volt nih sisanya, misalkan 4 volt, ukur aja pakai mode ohm ya, probe hitamnya di negatif, probe merahnya dekati baterai ID. Lihat, kalau nilai resistornya masih tinggi berarti cadangan baterainya masih bagus. Nah itu namanya VDR, volt dependent resistor. Jadi ya mungkin ada beberapa rekan yang nggak perlu ini penting dong, silahkan. Tapi kemarin
wae tadi aja misalkan mengabaikan hal begini, geus kabeli motor, kabeli mobil, jadi pamajikan. Kok mau kurang naon ningkatkeun kemampuan diri bener ya. Bisa opak pamajikan. Ya maaf, jangan tersinggung. Saya cuma mengajak. Tuh Mama Deni di tahun setelah mungkin 2004 sudah mulai aktif di komunitas sampai ayeuna alhamdulillah gitu kan kieu-kieu wae gitu kan. Ya, pamajikan tambah. Ya. Ya. Saya benar Pak, ya bukan apa-apa. Saya kenapa ditawari Pak udah jadi ngajar guru tetap di DLK, guru tetap di ini, guru bahkan saya di NTT, ya Nusa Tenggara Timur. Saya tawarin langsung sama bupatinya, sudah Pak di sini saja, saya jamin. Saya pernah bawa anak istri ke sana, dikasih itu. Tapi pikir saya tidak ngajar keliling. Kenapa coba? Karena begitu saya di wilayah timur, saya lihat apa? Banyak yang keluar buat generasi muda, ya. Contohnya begini aja, saya nyervis di NTT sehari bisa dapat 1 juta mah, mesti enggak. Iya mas saya mau paling jika ada yang kumaha gitu. Pemajikan di bawah. Saya apa? Nah, jadi saya kenapa ditawari di sini suruh bergabung? Enggak, saya di sini gabung enggak mau saya. Kenapa? Kalau saya kerja saya berbuka. Saya ternyata menikmati keliling Indonesia ngajari dari basic Pak. Si resistor teh kumaha, ngukurna kumaha, ya. Si resistor di orang kaya tempatnya di mana wae aya seri, aya pull up, aya pull down, naon maksudna. Kumaha membedakan antara si resistor seri, resistor pull down jeung pull up, amun eueuh skema. Soalnya saya putar walaupun di sini ada yang jual skematik, ya. Skematiknya sudah keluar, ya, sudah banyak, tapi banyak teknisi yang nggak tahu ini logika kerja rangkaiannya seperti apa, putaran arusnya di mana, terus harus ukurnya mana awal, mana akhir tahapannya, betul nggak? Nah, saya juga menyarankan nih, yang punya produk ini, tolonglah ditambahkan fitur apa, video tutorial, pembahasan kasusnya, ya, ada edukasinya, ya, dan sinang ada ramu ya. Ini wakilan ke saya. Nah, ini jadi ada yang perlu rekan-rekan perhatikan. Kalau nggak salah saya pernah upload di Facebook ya kan, ini pernah ya. Saya share begitu aja. Saya gratiskan. Nah, kalau charger itu konsepnya adalah bak bus regulator. Nih, kriteria dari pengisian, regulator pengisian. Nah, kebanyakan kasus mati total, kenapa tadi saya bawakan? Kenapa kasus mati total itu kebanyakan kegagalan pengubahan pengelolaan input feedback ke sistem. Ya. Kemudian kalau pakai USB charger, ya, itu hanya memastikan bahwa SMP-nya sudah bekerja. Tapi tahapan tegangannya tidak bisa kontinu. Berbeda dengan menggunakan jalur baterai. Itu real. Konsepnya real. Ya, karena kontinu. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan power management atau, nah, konsepnya adalah seperti ini, ya. Jadi pada saat pengisian, kemudian saat menghidupkan powernya. Nah, ini rekan-rekan bisa dapatkan ini secara free ya, yang sudah hadir di sini. Insya Allah dapat ini semua gratis, ya. Jadi tinggal nanti daftar ke panitia, nama, nomor handphone, ya, sama ini. Dan saya tidak buka lagi kursus handphone. Ya, jadi ini saya umumkan, saya mungkin karena sudah ada Hanti sudah buka lagi di Bandung.
saya berharap beliau kembali punya GSM lagi, artinya mudah-mudahan training Kang Kiki maju, karena saya selama ini selalu berharap Kang Kiki kembali lagi ke GSM, dan alhamdulillah sudah terbukti, sudah tercapai, dan berharap sekarang beliau itu sudah sangat jalan ibaratnya panen, karena beliau jujur aja ngawur-ngawur ilmunya, betul nggak? Tanpa pabrik selama ini Kang Kiki minta ini enggak? Coba lihat bikin video, registrasinya cuma 45.000, timnya juga kan bukan satu orang, ya. Terus kalau jalan-jalan keluar seperti dipanggil begini kan tak pesan kali juga, ya, betul nggak? Nah, hebat beliau. Makanya saya sekarang tidak akan terjun lagi pelatihan untuk di smartphone, ya. Saya akan pindah ke harapan, ya, tapi masih ada kaitannya dengan elektronika digital. Karena saya juga di sini mengajar bukan hanya untuk elektronika di smartphone, karena saya sekarang sudah digandeng sama Axio, ya. Axio untuk mengerjakan laptop, ya. Kemudian alhamdulillah saya untuk bulan depan sudah ya nanti launching, ya. Jadi untuk yang mau belajar dari dasar itu sudah langsung aja bisa daftar ke Kantiki Divis, ya. Saya sudah tidak lagi menerima untuk yang belajar dari dasar atau basic. Jadi bulan kemarin bulan Juli itu memang karena sudah ada yang daftar lebih awal dan uangnya juga sudah terpakai sama saya, gitu kan. Jadi tetap yang sekarang masih belajar itu untuk menghabiskan tanggung jawab saya sebagai pendidik, ya, dan tanggung jawab saya kepada alumni. Jadi alumni masih tetap ya Kang Deni, ya. Kang Deni ini belajar di tahun 2000 berapa? 14 ya di di Tambun. Saya barengan Kang Kiki, Dede Jati dan Pemukit waktu itu Kang Budi Jatika. Kemudian di sini ada Delang. Delang itu alumni saya waktu pelatihan di Metrik Bandung. Kemudian di sini ada pelatihan SFI, ya. Tuh menurutkan tinggal ya, ada pelatihan SFI. Jadi ada alumni di sini juga. Saya pernah ngasih materi basic. Ya, sekalian saya juga pamit ya di acara ini. Kenapa? Bukan berarti saya tidak mendukung dengan acara ini. Saya tidak memberikan door prize, ya. Hanya itu tadi saja file-file saya selama belajar, insya Allah akan saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Jika ingin ada yang konsul atau misalkan kasus-kasus seperti itu, nanti paling di adalah Facebook, tinggalkan pesan. Gak bisa langsung. Karena jadwal saya sekarang sudah harus mengisi itu dari jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Malamnya saya jam 19 sampai jam 22.30. Jadi saya sudah full. Makassar. Makassar, Lombok, sekarang itu. Ya, yang mau belajar silakan aja ke Kang Kiki kalau yang di Bandung. Kalau yang di lokasi ke Kang Deni Haryadi di sini. Ini alhamdulillah guru teladan. Guru teladan. Tepuk tangan buat Kang Deni Haryadi. Di mana-mana ada. Ya. Waktu sekarang saya juga berharap kemarin ada rumah singgah. Saya pengen juga berharap di Purwakarta ada rumah singgah, ya. Rumah singgah itu konsepnya adalah siapa yang dituakan di sini punya ruangan, kalau enggak juga siapa yang memang mampu menyediakan ruangan, minimal setiap seminggu sekali bahas kasus lah dari, betul nggak? Kalau ibu-ibu merayakan arisan, bapak-bapak di sini update ilmu. Kalau untuk masalah modul bahan untuk belajar jangan suka-suka minta saya, ya. Saya kasih asal di sini ada wadahnya. Kenapa? Ketika ilmu ditempatkan pada tempat yang benar, maka ilmu itu akan berharga. Kita tidak bisa seperti Kang Kiki kemarin ngawur-ngawurkan ilmu. Jadi hargakan Kang Kiki. Betul. Saya suka merasa, aduh Kang Kiki sudah berbaik hati kepada siapa saja, gitu ya. Tapi apa feedbacknya buat Kang Kiki? Saya suka merasa sedih. Yang sering diserang adalah bukan masalah produknya, tapi masalah pribadinya. Itu yang saya prihatin. Orang seperti beliau itu harus diproteksi. Yang sudah mau will membantu rekan-rekan dengan ilmunya yang luar biasa dibagikan di seminar seperti itu, ya. Itu harus dihajar tanpa rasa maklum. Beliau itu manusia. Beliau itu punya cita-cita. Senimannya elektronika. Beda antara kamu oportunis,
kaum kapitalis dengan kaum idealis. Kaki itu orangnya idealis. Dia menciptakan produk. Dengan saya itu tahun 2010 bikin namanya Nbox sampai namanya FC++. Mungkin rekan-rekan yang lihat video saya itu karya beliau bersama saya. 300 giga video KDI ada di saya, termasuk datasheet untuk pembuatan produk. Kenapa saya tidak lanjutkan? Karena hak patennya beliau. Ya, jadi saya menyarankan kepada rekan-rekan itu ada KDI dengan videonya dengan harganya luar biasa murah, ya. Ikut, yuk kita update sama-sama. Ya, di sini ada Kak Andi tuh dari markas otodidak yang willing ya berbagi itu di YouTube, itu kan sama, itu tidak ada pabriknya. Ya, sekarang bisa dilihat ya hari ini hadir itu kan kemudian buat edisi Porsche Indonesia. Saya Dini dan Bagus mewakili Istek, mewakili Fish, mewakili Pragmatic, mewakili Borneo, semua teknisi bersatu untuk Indonesia, cerdaskan teknisi Porsche Indonesia. Bilahi percobaan saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Michael, terima kasih. Mouse error. Ya, betul ini. Sebentar ya. Ini. Siap. Mouse-nya 15.000-an. Ini teknisi 15.000. Wah, ini nggak mau keluar setelah saya satu. Oke, sambil nunggu ini di Kang Eka minta batasan Kang di pabrik sate. Ya, yang sekarang itu sudah tidak bisa lagi disebut dengan istilah PCB. Sekarang sudah layak disebut dengan istilah PBA, ya, Print Board Assembly, atau PWB, Print Wire Board, dan yang di iPhone itu dinamakan Logic Board. Tadinya saya ingin menampilkan gambar mainboardnya. Nah, di mainboardnya sekarang itu ada beberapa blok, ya. Apa bedanya sih nanti mainboardnya Android dengan mainboardnya iPhone? Kenapa ada sekolah khusus di iPhone? Kenapa ada sekolah khusus di Android? Kalau tidak ada hal-hal khusus ya dengan tarif misalkan fantastis 20 juta, itu 10 juta, itu kalau tidak menemukan hal yang spesifik tidak mungkin pasang harga seperti itu, betul nggak? Nah, itulah. Jadi nanti di sini saya ingin menyampaikan ke rekan-rekan. Sekarang sudah tidak lagi bisa disebut CPU, karena CPU itu bagian internal dari SoC. SoC itu System on a Chip, di mana satu chipset itu mengadopsi beberapa bagian. Ada core untuk CPU, ada core untuk GPU, ada core untuk NPU. Apalagi sekarang saya lihat sering ngupload tuh ya, ngupload yang ROG, down, diupload, cetak RAM, cetak SoC-nya, itu ongkosnya juga fantastis ya. Dan kebanyakan rata-rata ACP sudah bisa dong. Yang jadi permasalahannya adalah di sini bahwa di ponsel sekarang itu sebetulnya mengadopsi low power semua. Pernah ada yang buka di skematik kebutuhan SoC paling tinggi tegangannya berapa? Air lepas sebenarnya. Air lepas. So, paling tinggi tegangan untuk core internal SoC-nya berapa? Cuk, siapa yang pernah ngukur? Kalau yang pernah ngukur pasti ketemu. Output dari PMU-nya ada yang mengadopsi yang dinamakan dengan Switch Mode Power Supply atau disingkat SMPS dengan LC network-nya. Ciri khasnya ada induktor, kemudian disusul dengan kapasitor di output powernya, itu menghasilkan output tegangan yang rendah, tapi ampernya besar. Tidak aneh kalau SMPS kapasitornya sering jebol. Tuh di iPhone sering kita temukan.
banyak yang shock di bagian PP VCC main. Siapa yang timbulnya? Rata-rata kapasitor setelah induktor. Di output IC charger, di output PMU-nya. Nah, siapa yang pernah ukurnya? Sering kerjakan ROM atau Samsung dengan flagshipnya? Pernah ada yang ukur nggak? Sebelum ngangkat atau cetak pulang. Ya, silakan. Ya. Namanya paling besar itu 3 volt, 3,0. Low power. Kalau 3 volt itu artinya kuat. Di SOC ada yang 3 volt. Tapi untuk apa? Untuk audio, untuk koneksi USB. 3,3 untuk koneksi USB-nya, akses internal memori, ya, boot code, boot RAM, boot ROM di internal SOC bisa diakses dengan menggunakan USB itu di 3,3 dan 3,0. 1,2 itu SOC-nya untuk internal RAM di SOC dan koneksi lewat ADIO atau Extended Bus Input Output ke RAM. Ayo akan trainer ini. Yang bahan saya salah 0,825 kurang. Siapa yang pernah ini? SOC yang kita kerjakan saat ini itu sudah luar biasa, semua low power. RAM-nya 1,2, IO-nya 1,8. Sekarang untuk core tadi, makanya saya ingin yang folder SOC-nya. Itu di internal SOC-nya ada 3 core, core CPU, core untuk grafik, ya, CPU, GPU, NPU, itu ada internal core-nya lagi. Siapa yang pernah ukur? Siapa pernah lihat skema? 0,72. Ya? 0,72. 0, siapa cendok mana? 0,72. Nanti kita cocokkannya. Tadi berapa? 0,825, 0,72. Bisa nggak bergeser Pak sedikit? Coba tanya. Sekarang Pak halus-halus. Nah, avometer, Ainu Luke, Ainu Jotek, Joyi, Jorang. Bahkan Kang Jaki pernah mengarik pergeseran nilai 0,0 misal 0,1, 0,05 itu mengubah apa? Sistem pola kerjanya, dan ini sering diabaikan. Tapi muka beneran nyetak RAM dan CPU udah ya alhamdulillah nya. Gitu kan? Ongkosnya siau misalkan sekarang itu enggak 1.200.000, 1 juta. Kemarin tempat saya datang Samsung A51 ke BEC diminta 1,2. Tidak jadi customernya dipadeni sabaraha. Katanya harus ganti berapa 1,2 besok. Apa yang saya lakukan? Hanya melihat tegangan untuk bagian sistem di SOC-nya, output SMPS dari SOC-nya, dari output power. Jadi kalau ada yang mati total di HP-HP dengan ukuran RAM besar atau yang flagship sekarang, begitu ada kasus mati total, Anda ambil avometer terserah mau 1 jutaan, 2 jutaan, kumaha Anda kemampuannya. Yang jelas begitu ada kasus mati total, Anda periksa dulu output power yang ada induktor dan kapasitornya. Itu aja dulu. Yaitu output SMPS, ya. Output SMPS-nya yang harus dicek. Ini saya pengen bukain ininya. Jadi supaya sekarang kita yuk sedikit-sedikit malah paradigma belajarnya diubah. Nah,
sekarang kan dikasih yang hadir di sini, saya kasih Google Drive, akses Google Drive. Ya, di sana ada video-videonya, mudah-mudahan membantu. Mulai dari apa? Pengelolaan input feedback, ada berapa jalur, tujuan dari 4 jalurnya itu kemana saja. Kemudian input feedback berubahnya jadi apa? Kegagalan saat booting adalah coba. Ada yang sekarang pakai analisanya pakai USB 6 port. Kalau ada kasus mati total, colok USB 6 port, sudah. Coba angka-angkanya berapa saja yang sering ditampilkan pakai USB 6 port. Terus efektif apa tidak? Berapa? 0,2, 0,6, 0, yang berani ngasih lah, ini dapat mau nih surprise nya. Nah ini saya mau bukakan dulu ya sambil ini. Ya, mohon Pak. Nah ini alhamdulillah sudah keluar ya. Nah saya di sini sebelumnya bukan maksud saya menggurui, saya tidak ada maksud menggurui karena saya pun sampai sekarang masih belajar. Insya Allah sampai kapanpun masih belajar. Dan insya Allah Agustus saya sudah pindah ke harapan, tidak lagi di smartphone. Insya Allah nanti lihat lagi pada Agustus. Karena saat ini saya memaksa saya untuk ini keluar HP ini, keluar HP ini dengan luar biasa sistem kerjanya. Ini saya harus belajar lagi dari pindah sekarang. Saya tidak di smartphone lagi, saya tidak lagi di iPhone lagi. Saya akan ada konsep baru ya, insya Allah bulan Agustus mulai launching. Nah inilah yang disebut dengan sistem on a chip SoC. Ini baru diangkat SoC nya. Pas dibuka SoC nya berlapis-lapis. Ini yang tukang cetak SoC, tukang cetak RAM, hati-hati dengan menggunakan blowernya. Karena bukan masalah Anda, ya karena nanti kebiasaan jam terbang jadi Anda tahu settingannya kan, begitu enggak? Betul enggak? Begitu Anda ngasih tahu murid atau misalnya turun mereka setelannya sekian, pindah blowernya beda, letak gitu kan. Nah, ya jadi itu nanti berapa masih persenan kali. Mau ngasih persenan bisa jawab ini. Ya, hati-hati sekarang kalau Anda berani boleh, harus, tapi dengan konsep kerja yang logis. Ya, jangan kita begitu ada di iklan ngababat IC caranya begini jebret. Ya, dan tidak setiap hari harus begitu, betul nggak? Pokoknya IC-nya dilem, kan? Ingat, Polda di rumah sudah menumpuknya. Polda, tahu polisi dapur, dia senang mungkin mengerjakan konektor sama LCD ya. Soalnya akan ATM tiap hari kan. Saya aja kalau libur dia tahu konektor sama LCD udah makanan sehari-hari, betul nggak? Dan besok 500-300 dapat tak bersih dari konektor sama LCD. Nah saya kemarin ngerjain cetak ulang dari SoC sama RAM tidak kurang dari harganya 750. Itu modalnya apa? Angka cetak pasar. Tapi kalau sudah mentok di angka cetak, sebelum angka cetak pasar, saya wajib untuk ini dulu. Terus selanjutnya, boleh dari nanti naik. Nah, ini kan yang perlu akan tahu yang setiap hari digarap itu ya katanya tinggal KCP ya, ribol SoC, ribol RAM. Nah, ini yang rekan-rekan sekarang lakukan. Kenapa harus ganti? Diganti IC-nya jalan, tapi akan tidak tahu internal mana yang bermasalahnya kan begitu. Pokoknya cetak jadi, pokoknya diganti IC-nya jadi. Mau sampai kapan gitu kita tidak punya kepastian gitu kan. Rusaknya sekarang bulan mana? Gitu kan. Nah, ruangan apanya nanti yang bermasalah? Begitu kan? Tadi ada yang pakai USB port,
pot tuh biasanya ada ditampilkan 0,0 berapa? Yang pertama tuh 0,02 dulu. Coba siapa yang pernah? Coba. Dia stuck di situ. 0,06 siapa yang pernah? Bukan 0,2, 0,6, tapi kebanyakan adalah 0,02, 0,06, 0,08, 0,1, 0,12, 0,16, 0,2, 0,3, 0,4, 0,6. Itu sudah sampai mana? Begitu kan? Pokoknya teknisi sekarang udah hebat. Pasang USB napot depan etalase, kalau cek 1 juta. Kalau cek di hari kan 1 juta. Betul nggak? Hebat, jangan hebat teruskan. Begitu. Ya. Ya, betul. Ya kan? Tinggal nyolok baca amperna 1 juta. Kalau zaman dulu kan ya murek yang berharga sebentar, ngukur heula konsumsi arus pakai power supply tekan gerowo power supply short setelah tekan on. Sebelum ditekan on ada konsumsi arus. Iya short halus. Sekarang pernah dengar nggak itu kalau yang posting di Facebook? Ada nggak? Postingan down untuk pamerkan duit meja. Kaki lur. Dia mah batur gitu kan batur. Dia mah salah gitu. Ya. Oke, ya. Ini begini. Nah, insya Allah nanti rekan-rekan dapat itu ya. Jadi rekan-rekan sekarang sudah mengenali. Ya, ada yang namanya SOC. SOC itu perlakuannya tidak boleh tegangannya itu melebihi 1,1 volt. Startup pertamanya, ya contohnya misalkan ini pakai istri, misalkan biasanya Samsung, boleh, ya Samsung. Contohnya boleh di sini pakai A515. Di sini ada input output voltage. Contohnya seperti ini. Nah, di skematik ini selalu menampilkan tegangan-tegangannya. Kamu ditekan dipukulkan tegangan-tegangannya. Kira-kira rekan-rekan paham nggak mana kudu tinggal diukur di dia? Nah begitu tercet busuk kalian keluar tegangan. Apa langsung kelihatan kami langsung semua keluar tegangannya? Sudah hafal urutannya. Nah kalau Qualcomm, misalkan PMU-nya Qualcomm. Kalau PMU-nya Qualcomm itu biasanya perhatikan. Kalau rekan-rekan punya data sheet IC-nya, download dulu. Ada tuh, mau di mana? Mau di Borneo, mau di Pragmatic gitu. Sebelum eksekusi lihat dulu. Coba lihat powernya apa. Ada enggak data sheet-nya? Terus data sheet SOC-nya ada enggak? Karena kita harus tahu output power yang menggunakan SMPS 1, SMPS 2, SMPS 3, SMPS 4, SMPS 5, SMPS 6 itu tegangan tujuannya kemana? Kuncinya saya kasih tahu. Kalau ada kasus tadi total tanpa skema pun Anda buka dulu aja tanpa skematik nih. Kalau dicolok USB fuse ampernya berapa? Kira-kira 400, 600 miliampere. Itu berarti start handphonenya hidup. Layar gak nyala. Kalau handphone colok USB, layar nyala, keluar gambar baterai, berarti SOC sudah kerja, RAM sudah kerja, IC flash storage juga sudah kerja. Tinggal apa? Kenapa ini jadi stuck? Jangan perlu hardware. Karena untuk menampilkan gambar baterai pun itu si handphone sudah kerja keras. Berapa tuh
internal yang ada di baseline-nya itu aktif, power, SOC sama RAM, NAND, ya, ROM-nya. Sama kita diganggu, dihajar, tuh handphone, bukan langsung dicari mesin normal. Gak bingung, ya kan? Ada, kita baru gitu namanya. Nah ini Kang, jadi mau ngajak Kak, semua pun pasti produk skematiknya bagus. Cuma ya istilahnya, ya di sini ditampilkan nama-nama tegal mata. Dan memakai skematik, memakai skematik, begitu tinggal dikerja sarwalnya yang berenang. Betul? Betul kan? So, ditinggalkan yang begini, kira-kira apa yang harus diukur duluan? Karena itu kemana? So, karena itu melanggar price lah. Yang mana duluan kira-kira? Nah, dari kasus-kasus seperti sekarang ini itu banyak tuh teknisian down, cetak RAM, cetak SOC, gak apa-apa, silakan seperti itu. Alangkah baiknya sekarang kita mulai mengedukasi bahwa step-step yang kita kerjakan adalah awalnya misalkan ponselnya begitu dihubungkan dengan power supply, tekan on off berapa miliampere, ya. Kemudian kalau pakai USB berapa miliampere? Sekarang saya bertanya, yang pakai USB 6 port itu efektif nggak kalau untuk mendeteksi? Ayo, kalau yang pakai USB dicolokkan keluar harganya itu efektif nggak untuk menentukan letak permasalahannya ada di mana? Itu ya, yang pakai USB 6 port itu hanya memastikan pengelolaan input VBus ke switch mode baterai atau power pack controlnya menghasilkan PPH power untuk Qualcomm, Vesis untuk MTK. Yang jelas itu input chargernya bisa keluar jadi 4,35 dan 4,4 volt. Itu berarti minimal pengelolaan regulator bak regulatornya sudah bekerja. Ada yang keluar tegangan tapi tidak mengecas. Nah, boleh menggunakan USB 6 volt. Boleh, hanya untuk memastikan bahwa pengelola output untuk modal ke IC powernya sudah bekerja. Minimal untuk memancing udah sampai berapa nih rangkaiannya sudah aktif. Boleh, tapi itu tidak tepat. Yang tepat pakai apa? Yang tepat pakai apa? Power supply. Tidak ada yang lain. Yang paling tepat kenapa pakai power supply? Berapa kalau kita setting power supply ke ponselnya? Ya? Coba acung yang biasanya kalau misalkan ini kan ya tadi terjadi operasi kan? Ayo, silakan. Biasanya, coba saya ingin dari rekan-rekan kita sama-sama belajar. Saya tidak ada maksud menggurui, cuma mungkin di sini saya menyampaikan bahwa kalau ada kasus handphone yang mati total dengan low konsumsinya, misalkan pakai power supply cuma frekuensi berapa? Biasanya 0. Kalau 0,01 apanya? Kalau 0,02 apanya? Kalau 0,06 apanya? Ayo aku udah aja sama kasih payung nantinya. Ya kan donnya banyak don kan gitu. Ayo siapa yang bisa menjelaskan kalau kita mendeteksi pakai power supply, kemudian kita bisa menentukan bahwa permasalahannya ada di sini. Ayo, ada operasinya kan? Tuh, operasinya nggak ada di sini. Nah, kalau ada mati total, ini rekan-rekan ya. Kalau ada mati total, kemudian pada saat pakai power supply hanya 0,06 ke bawah,
0,06 bawah, artinya cuma berapa? 60 miliampere. Ya. Apalagi kalau yang pakai power supply-nya analog itu kelihatan ada getarnya. Ya. Periksa langsung L di sini aja. Kalau kebetulan induktornya ini L-nya seperti ini. Kalau coil seperti ini, ya coil yang biasanya seperti ini trafo, itu carinya di kapasitor. Ada yang drop enggak? Pakai apa sekarang lagi tren ukurannya? Diodamon. Berapa kira-kira kalau dikatakan output SMPS-nya itu drop? Ada yang pernah nggak? Ini mah output SMPS-nya drop. Pas saya ukur dengan drop down voltage atau mode dioda, sisa dari tegangannya itu low. Dari mulai angka berapa itu dikatakan bahwa jalur tersebut drop? Ayo dong bantu supaya nanti enak. Nah, kalau SMPS-nya bagus, nanti output SMPS itu berotasi ke IC power lagi. Keluarlah nanti di sana lewat LDO berapa saja nanti yang menentukan SOC-nya hidup. Coba saya pengen tahu nih. Udah. Ayo tuh. Kayaknya terlalu jauh ya kan antara saya dengan rekan-rekan. Gimana kalau maju lah? Yuk, mau nggak? Yuk, asa musuhan gitu. So, maju. Ya, jadi saya bisa lihat gitu kan. Mohon maaf, bukan apa saya matanya udah kurang bagus, jadi ngelihatnya nggak ini. Siapa tahu kan kalau ketemu di jalan masih ingat. Saya juga mewakili dari Kang DJ Jaki yang dari bisnya dan tim yang kebetulan tidak bisa hadir hari ini. Kemudian dari Frank Motif juga sama ya, karena memang semua adalah rekan-rekan kami. Ada request mungkin yang mau dibahasnya, atau lebih enak mau lewat pertanyaan boleh. Sekarang yang lagi ramai kasus apa ya? LCD. Yang mau kasih pertanyaan langsung kita kasih door prize biar rame. Ya. Takutnya nanti materinya di luar kebutuhan ya, atau di luar yang sedang di. Nih, yang mau nanya ada door prize dari 994, mangga silahkan tanya.
yang mau nanya tentang pembahasan yang bakalan pengen dibahas. Kalau saya sendiri lebih mengajak ke rekan-rekan proses startup, ya, fail startup atau fail startup failure, kemudian kerangka logika dari SOC, ya. Seperti rekan-rekan ketahui, ya, ini saya masih banyak menemukan bahwa selalu menyebutkan sekarang dengan istilah CPU, ya. Mungkin tidak ada maksud menggurui, cuma saya ingin berbagi bahwa CPU itu teknologinya sudah tidak dipakai lagi di tipe smartphone sekarang. Mau tidak mau kita harus belajar, dan mau tidak mau kita harus terima. Sama sepertinya misalkan gini, kita tukang ojek, kita tidak online. Sekarang sudah ramai ojek online. Terus mereka menutup diri dari teknologi. Begitu mereka sepi order, mereka ngeklaim, ya. Sementara tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Mau nggak mau kita sekarang harus terima dengan perkembangan itu. Sama saja seperti kita, pembayaran sekarang pakainya e-money, ya. Bahkan mau daftar ke rumah sakit aja, daftar dokter sekarang pakai online. Yang datang langsung apa coba? Harus ngisi, atau bahkan yang gaptek sekarang kasihan. Tapi memang mau nggak mau sekarang nerima. Petani sekarang pakai handphone nggak? Pakai, ya, semua. Nah, kita teknisi di sini, saya di sini tidak ada maksud menggurui, ya, cuma saya di sini coba untuk sumbangsih lah gitu dengan ilmu saya yang sedikit ini, mudah-mudahan bisa meluruskan apa saja nanti hal-hal yang harus teknisi kuasai. Kita di sini dipaksa mau nggak mau handphone tiap bulan keluar dengan sistem kerja yang semakin kompleks. Sementara kita stuck, ya, begitu dikasih tahu, nggak usah hebat-hebat lah. Toh saya juga begini, alhamdulillah masih rame. Ya, kalau masalah rezeki mah itu sudah ada yang ngatur. Kalau Anda ikhtiar, insya Allah ketemu dengan hasilnya. Tapi kita ditugaskan dari awal juga tetap harus apa? Mencari informasi. Karena apa? Kalau kita ketinggalan informasi, kita jadi terus dalam posisi yang terlambat. Nah, guru kita mengajarkan never too late to learn dengan Alpha 2000-nya, ya. Kemudian mengajarkan guru-guru kita menciptakan karya-karya seperti Kak Kiki dengan video instant solution dengan VIS-nya. Itu sebenarnya upaya dari guru-guru kita untuk membukakan wawasan teknisinya agar kita sama-sama. Teknologinya makin kesini makin berkembang dan kompleks. Kenapa kita tidak mau mengubah pola dan cara kerja kita mengimbangi perkembangan teknologi? Begitu maksudnya. Ya, saya percaya di sini ada guru-guru saya yang sudah hadir di sini. Mohon maaf, gitu kan. Saya hanya sekedar dari dulu ke dulu, saya selama 23 tahun. Kalau saya keliling, kalau saya mengajarkan, selalu mengistilahkan dengan nama persamaan persepsi. Apa itu persamaan persepsi? Mulai dari pertama, yang sedang kita kerjakan, orang lebih banyak menyebutnya dengan istilah PCB. Yang seperti apa PCB? Nah, di kita, di smartphone ini sudah tidak bisa lagi dikatakan PCB. Mau nggak mau. Tapi karena untuk memudahkan, ya sudah sepakat PCB. Oke. Tapi tahu nggak PCB itu apa artinya? Print Circuit Board, di mana PCB itu banyak digunakan untuk teknologi yang sifatnya THT, True Hole Technology. Apa? Boardnya satu layar, komponennya dipasang di atas, menembus boardnya dipatri di bawah. Itu layak dikatakan PCB.
Tapi kalau yang smartphone sekarang, ingat loh, komponennya di atas hanya menempel, tidak tertancap, tapi jalurnya menancap via vertical interconnect access, via horizontal interconnect access. Itu di smartphone sudah pakai yang namanya dinamakan dengan logic board. Kenapa iPhone mempertahankan istilah katanya dengan istilah logic board? Kenapa? Karena boardnya itu penuh dengan sistem kerja rangkaian yang mengadopsi regulatornya pakai gerbang logika. Ini saya muter-muter, ada internetnya yang paling bagus nggak di sini? Karena jadi itu tadi, kalau untuk skematiknya juga sudah smart, pas giliran kayak gini nih offline gitu kan, jadi kadang tidak smart gitu kan. Nah itu karena di sini disediakan ini yang ya siap. Pakai ya. Oke, dulu. Ya. Lang. Sebentar ya, nanti saya coba lagi ini. Oh, don. Nah ini yang saya ingin. Don. Saya sengaja saya bikin folder, dan ini memang saya tidak ada di YouTube dan memang saya tidak bagikan di YouTube. Saya nyomot dari beberapa situs, saya nyomot dari beberapa yang saya masuk di dalam grup internalnya. Jadi di sini saya sudah siapkan ada eksposi. Saya dapat ini dari Branch Education. Ya. Ini kayaknya memorinya belum juga ya. Ya. Yang harus di ya, saya lihat aja yang zoomnya lumayan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur alhamdulillah bahwasanya hari ini saya bisa hadir mewakili dari tim ISTEK yang kebetulan 2 hari yang lalu beliau Kang Bayu Timur Ganti datang ke Bandung. Yang sebelumnya saya pernah membawakan materi ISTEK juga di Pandeglang. Jadi beliau menugaskan saya di sini untuk menyampaikan materi salah satunya dengan ISTEK. Adapun ISTEK sekarang sudah ada 2 ya, sebetulnya dari install lama dan install baru yang dinamakan dengan Orion. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para
sahabatnya, para agama sampai pada kita semua, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Amin. Ya, saya rasa rekan-rekan semua sudah biasa menggunakan skematik ya. Apalagi di sini sponsornya ada Borneo, ya Istek, kemudian Brad Mavi, Roselawet, kemudian Fish dan Kang Ari MGR. Sedikit saja saya sampaikan bahwa semua yang produk skematik itu sama-sama putra bangsa. Jadi alhamdulillah dengan karya-karyanya semoga hasil karya ini bermanfaat untuk para teknisi ponsel Indonesia. Amin. Kemudian hari ini tadi Kang Haikal bilang balik modal nah, betul kan, itu mah luar biasa ya. Registrasi berapa? 50.000. Kayaknya kurang 100.000. Ya, lebih ya. Oke. Tapi yang paling terpenting adalah hari ini saya lihat luar biasa semangatnya. Yang hadir berapa Kang Haikal? 300. 300. 150. Oke. Yang 150 itu kalau bisa sama panitia dibuat Excelnya, dikasih emailnya. Insya Allah dari saya akan dibuka akses Google Drive dan Media Tracer buat mereka yang perlu sekalian. Ya. Di sana ada video tuh 50.000 teh benar-benar baik modalnya. Di sana ada video-video untuk belajar ya. Intinya untuk belajar. Saya sendiri di sini lebih banyak memberikan materi-materinya untuk edukasi. Alhamdulillah saya sejak tahun 2009 2010 bergabung dengan Jantilek ya. 2000 sampai waktu itu ini ngajar sampai 2011. 2012 2013 saya pernah mendampingi juga untuk Borneo Placer. Waktu itu ada franchise-nya 26 franchise ya. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk memberikan training kepada SDM-nya. Kemudian Alhamdulillah juga sama, Jantilek juga sama. Jadi buat saya insya Allah di sini saya bawakan materi adalah tidak menekankan kepada salah satunya, semua juga karyanya bagus. Terutama untuk para mereka yang melahirkan karya-karyanya untuk mencerdaskan teknisi ponsel Indonesia. Sementara saya di sini membawakan materi yang tidak lain adalah banyak kasus-kasus di mana di smartphone ini kegagalannya adalah proses pengubahan tegangan baterai. Tadi kemarin mungkin sudah nabok, ada yang disebut dengan baterai monitoring system atau BMS. Siapa yang nyimak? Ada yang nyimak? Dopresnya loba sebenarnya bisa dipakai dopresnya racun. Ya. Oke, siap. Halo. Hutannya ya, tapi di luhur ya. Asal jadi ustaz ya gitu. Ya, sebelumnya ada setup Orion ya. Di sini Orion aspek. Tapi saya akan buka dulu yang versi lama. Karena nanti untuk migrasi ke Orion ada spek khusus, yaitu di mana minimal untuk RAM-nya ini lebih dari 8 dan kalau bisa pakai iCore 7 ya. Jadi nanti bisa maksimal. Saya sendiri di sini menggunakan oh iya. Oke kan. Sudah di battery. Hal yang Lama meeting untuk wajah kemarin saya bentar ada jadi ngomong. nggak apa-apa Pak, emang handphone yang khusus kan ini, khusus buat video aja.
Vulgar juga ini. Nabung, nabung. Jos. Ukuran anak pas? Mantap, pas. Ayo oke. Itu berapa? Ya, jadi Matic Placer ini adalah perwakilan dari aspek skematik ya. Jadi nanti pembahasannya apaan aja yang dijelaskan harap simak karena nanti di sela-sela Pak Metrik nanti kasih pertanyaan atau barangkali ada yang mau nanya bakalan kita kasih hadiah. Kayak mau nanya beres ya. Oke lanjut. 034. 034. Oh ada. Oke, atur nuhun Pak Andi. Terima kasih banyak. Oke, Sekali. Oh, belah. Markas otodidak. YouTuber ya. 027 027 menang topi. Miring halus wae Pak. Dari markas otodidak topi 2, Kaos 2. Kaos dulu Beb. Kaos dulu dari markas otodidak. Dari markas otodidak berbagi itu indah, penting tong berbagi istri. Sama itu ya. Kosong 26. Sama kasih ke. Oke, 06. Alhamdulillah balik modal. Boga baju yang Selanjutnya Pak Andi lanjut. Satu tiga kosong. 130. Boga gajuan ganti. Spesial dari markas otodidak Bekasi. Ayo, anu sok ngoprek LCD pasti butuh ye. Mangga Pak Ketua, Pak Ngocokeun ye geus teu kuat ye. Ieu teh ngaranna teh naon sih? Vakum. Ieu teh laminating ya, laminating dari markas otodidak. Ya, anu sok ngoprek LCD ya, ganti flashna nu pecah, nu retak, ganti flashnya dulu buat masang dan vokal biar rapi ya. Pakai ini nih, ini lumayan nih ada berat. Dari markas otodidak Bekasi. Ya. Lumayan ya balik modal, kurang boga ya. 006. Masuk sedang Dimohonkan untuk
perwakilan dari markas otodidak ya ke Bapak depan. Andi silakan ke depan. Ibu menggunakan Cocok mohon Mas, Pak Andi gambaran kembang. alhamdulillah door prize dari markas otodidak yang menang di Palokan. Bapak Cocoknya. Dua. 072. 072. Oke. Asik ya. Oh. Colong. Hiji, dua, tilu, wassalam. Yo, bung berarti. Kermoja tadi. 137. 137. Arbo ya kan. Bu. Ganti kode. Kode. So. Nah, kode dari 994. 32. Sudah mampu gunung dari kosong tiga enam. Hadiah diganti lebih kepada saya mah. Hadiah diganti lebih mah. Berekan gede wah bener ya si Nawawi. Aduh. Ngomongin jago. Sok aja kau. Ya, jadi buat pemberitahuan Nawawi ini paling rajin ikut acara dan paling sering dapat door prize. Dari markas otodidak topi 2, Kaos 2. kaos dulu BM. Kaos dulu dari markas otodidak. Dari markas otodidak berbagi itu indah, penting tong berbagi istri. Sama itu ya. Kosong dua enam. 026. Kosong dua enam. Monang kaos ganti. Sama kasih. Oke, kosong dua enam. Alhamdulillah balik modal. Buka baju yang Selanjutnya Pak Andi lanjut. Satu tiga kosong. 130. 130. 130. Satu bapak. Alhamdulillah. Dari Majalengka ya. Boga gajuan ganti. Asik. Mau kopi ya? Ulang lagi. Spesial dari markas otodidak Bekasi. Ayo, anu sok ngoprek sini pasti butuh ye. Mangga Pak Ketua, Pak Ngocokkeun ye geus teu kuat ye. Ieu teh ngaranna teh naon sih? Vakum. Ieu teh laminating ya, laminating dari markas otodidak. Ya, anu sok ngoprek LCD ya, ganti flashnya nu pecah, nu retak, ganti flashnya dulu buat masang dan vokal biar rapi ya. Pakai ini nih, ini lumayan nih ada berat. Dari markas otodidak Bekasi. Ya. Lumayan ya balik modal, kurang can boga ya. 006. Masuk sedang kayak ya. Geus boga setan, geus boga. Geus boga, menang deui. Wah bener ya Pak Dirjen ya. Dimohonkan untuk perwakilan dari markas otodidak ya ke Bapak depan. Andi silakan ke depan. Ibu menggunakan Cocok mohon Mas, Pak Andi
072. 072. Oke. Asli ya. Apa? Colong. Hiji, dua, tilu, wassalam. Ayo, bung berarti. Kermoja tadi. 137. 137. Arbo ya kan. Bu. Ganti gede. Gede. So. Nah, gede dari 994. 32. Sudah nama gunung gede. Kosong tiga enam. Hati akan diganti detik kepada saya mah. Hati akan diganti detik mah. Berekan gede wah bener ya si Nawawi. Aduh. Ngomongin jago. Sok aja kau. Ya, jadi buat pemberitahuan Nawawi ini paling rajin ikut acara dan paling sering dapat door prize. Kosong lima kenal. Bandung Boda. Bener mak gue banjir door prize pokoknya layanan mah. Satu kupan tutup toko layanan pokoknya mah. Di mana orang lain? Lanjut beli. Oh. Colong lah bang. Jadi itu aku yang orang nama. Jadi itu kan dia. Kenapa cahaya kan? Iya bang. Jadi itu benar bagus sama hadir. 020. Pasir bang. Alhamdulillah. Balik modal. Oh cakep, cadang deh. Oke, satu lagi mas. Satu lagi. Pasir. Apa sih yang sama deh? Tarik obat. Kalem mah. Namanya wah, 101 juga ada. 109. Hampir benar. 109. Ayo, ini Yo, dulu. 109. Bapak sekali lagi terakhir bapak. 109 itu ya, selain 3 pieces power supply digital OS ya 3 ampere dari berada depan, ada lagi solder station digital OS merek 8T12 senilai 1.053.000. Mantap. Terus saya nama keluarkan semua kesehatan. Laksanakan. Oke, yang ini habisin dulu deh. Terus ngabisin tiba gampang. Oh, minta sama yang maju, macamnya sama. Geus beak gampang minta deui. Mang HS Kepayun. Nah, tim MDR Patsok Mang HS. Yuk. Langsung biji kelima. Oh siap. Mangga. Sudah. Biji kelima. Biji kelima langsung. Biji dua, tiga, empat, lima. Oh, 5 langsung keluarkan Mang HS. Terus pokoknya bagi-bagi door prize ya. Oh, baca. Modal 50.000 udah harus sebut. Oke, obat lah. Oke. 4 dulu, 4. Anu menang 037. 037. 037. Alhamdulillah balik modal.
Bocah balik modal. Pak Nona dipoto dulu. Ini dari panitia ini pasti Ayo 003. Yang 003 panitia. Ini dari Leo Jaya Spare Part Cikampek. satu buah. Terima kasih kepada semua sponsor. Pertama ada Borneo Faisal, terus selanjutnya ada Prak Mabik, selanjutnya ada video instan solution, Fish ya dari Jengkila, terus selanjutnya ada Second Rosella, selanjutnya ada MBR Hotshop, selanjutnya ada Sehingga 9 Clothing ada Pak Mulyono, terus PWC, Idok RTWC, terus selanjutnya ada Benar terus DBX dan 994. 300 ya udah sekali sama pasang kan gue Para sponsor yang hadir ya, dan nanti itu di halaman depan kita akan melakukan pengadaan. anu mas dia air Atau perwakilan aju eta nu ngacurkeun mah teu tidak terang-terangan yang kedua